untuk keluarga besar Roy Suryo, keluarga besar Rismond, keluarga besar Tifa, dan keluarga besar mereka para pembenci itu, lebih baik ya Roy Suryo diajak pulang oleh keluarganya, dipasung di rumah. Karena apa? Sebelum ketemu dengan para pecinta Pak Jokowi yang selama ini kan masih menahan amarah nih, bener, kami itu menahan. Tapi kalau ini berterus-terusan kayak kemarin itu datang ke makam begitu ya, terus ketemu kita pecinta, ternyata di situ mereka menarasikan kalimat-kalimat yang bagi kami merendahkan. Datang ke makam bukan orang ziarah, iya kan? Lah apa nggak kita pukulin? Sebenarnya penegak hukum ini bisa nggak sih nangkep dua manusia kegaduhan itu? Hah? Roy Suryo itu dari ijazah Pak Jokowi dia olok-olok, berabad berjaman. Nyampe anak-anaknya Pak Jokowi juga diolok-olok ijazahnya. Sekarang lari ke makam emaknya Bapak Jokowi. Bisa nggak sih penegak hukum ngasih sanksi tegas untuk manusia Tipah sama Roy Suryo itu? Motif mereka ini sebenarnya apa? Bukan penelitian. Motif mereka adalah untuk menghancurkan musuh. Ini sangat jelas. Mereka sendiri yang mengatakan, atau wanita ini yang mengatakannya. Tapi jangan salah, saya mengira mereka ini sedang membuat sebuah strategi. Jadi kalau seandainya nanti pada saat mereka akan dihukum, mereka tidak bisa dihukum. Alasannya apa? ODGJ tidak bisa dihukum. Jadi cobalah Anda pikirkan, blunder ini sangat besar, tapi mungkin adalah sebuah strategi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Ayo buruan, jangan lama-lama. Ayo buruan, seret ke penjara. Ayo buruan, jangan lama-lama. Ayo buruan, seret ke penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang apa ini, tentang si maling Panji lagi. Ya, yaitu tentang warning yang disampaikan oleh para ternak Mulyono kepada Panci CS, ya kan, Panci Dobol. Lebih khususnya adalah keluarga Panci CS ya. Jadi warning ini disampaikan kepada keluarga Panci. Katanya nih ya, lebih baik Panci CS itu ya, itu dipasung saja di rumah daripada jalan-jalan lalu selalu bikin onar, ya kan, selalu bikin emosi ya, muncungnya nggak bisa dikondisikan. Karena apa? Ya bersyukurlah selama ini para ternak Mulyono itu masih bisa menahan amarah ya, menahan emosi ya, masih bersabar. Tetapi ingat, kesabaran manusia itu ada batasnya ya. Suatu ketika nanti pasti ternak Mulyono akan kehabisan kesabaran. Dan kalau sampai bertemu dengan Panci CS di tengah jalan, maka bisa jadi nanti Panci CS akan jadi bubur. Maka sebaiknya nih ya, bagi para keluarga Panci CS agar memasung ya Panci CS ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Untuk keluarga besar Roy Suryo, keluarga besar Rismond, keluarga besar Tifa, dan keluarga besar mereka para pembenci itu, lebih baik ya Roy Suryo diajak pulang oleh keluarganya, dipasung di rumah. Karena apa? Sebelum ketemu dengan para pecinta Pak Jokowi yang selama ini kan masih menahan amarah nih, bener, kami itu menahan, kami menahan diri supaya masyarakat yang di daerah begitu ya, kami ini mencoba untuk menahan diri, mengambil contoh bahwa orang yang kami idolakan orang baik, orang sabar, begitu, kami itu menahan diri. Tapi kalau ini berterus-terusan kayak kemarin itu datang ke makam begitu ya, terus ketemu kita pecinta, ternyata di situ mereka menarasikan kalimat-kalimat yang bagi kami merendahkan. Datang ke makam bukan orang ziarah, iya kan?
Lah apa nggak kita pukulin? Nah, apa yang saya sampaikan tadi ya, bukan hoax ya, dan juga bukan ancaman yang saya sampaikan, melainkan memang disampaikan oleh salah seorang Ternak Mulyono ya. Kalau dari suaranya sepertinya suaranya itu loh, mantan kader Kebu yang dipecat oleh si Sekjen Moncong Kura-Kura karena mendukung Jokowi ya. Nah, kemungkinan itulah. Dan menurut saya ini adalah sebuah warning yang harus diindahkan oleh keluarga Panci. Karena kalau tidak dan Ternak Mulyono benar-benar kehilangan kesabaran, maka tidak menutup kemungkinan mereka semua akan menjadi bubur. Lanjut. Ayo buruan, jangan lama-lama. Ayo buruan, seret ke penjara. Ayo buruan, jangan lama-lama. Ayo buruan, seret ke penjara. Pak polisi, ayo cepat diproses. Teroris gaduh bikin kami stres. Pak polisi, ayo jangan kendor. Negeri rusuh jadi tambah horor. Racun fitnah merajalela, sebar hoax di mana-mana. Teroris yang ladinya, buruan seret ke penjara. Tangkap. Tangkap, penjarakan teroris, bikin negeri gaduh, negeri jadi rusuh. Penjarakan teroris, bikin rakyat takut, hidup jadi kalut. Gimana menurut teman-teman lagu barusan ya? Tolong dipiralkan ya, keren kali ini ya. Ini mewakili isi hati seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ayo viralkan biar cepat dipenjara, penjarakan teroris. Mantap, mantap. Lanjut. Sebenarnya penegak hukum ini bisa nggak sih nangkep dua manusia kegaduhan itu? Hah? Roy Suryo itu dari ijazah Pak Jokowi dia olok-olok, berabad berjaman. Nyampe anak-anaknya Pak Jokowi juga diolok-olok ijazahnya. Sekarang lari ke makam emaknya Bapak Jokowi. Bisa nggak sih penegak hukum ngasih sanksi tegas untuk manusia tipah sama Roy Suryo itu? Hah? Masa mantan presiden kita udah sekian abad ini diolok-olok mereka, dihina caci maki mereka. Kita sebagai rakyat diam. Penegak hukum juga pada melongo. Ngikutin alur ceritanya Roy Suryo yang ada habisnya. Lapor sana, lapor sini. Hah? Mana dulu rumah Roy Suryo itu, Pak? Kita datengin dulu rumah dia tuh, Pak, biar dia kasih kesadaran dulu. Kok hidupnya bikin gaduh terus? Udah kayak orang senting. Cukup ganok sama entah apa-apa lagi yang udah ulek-ulek. Apa fungsi Roy Suryo itu di Indonesia ini ya? Udah nggak ada bukti ijazah palsu masih. Lapor sana, lapor sini. Yang anehnya juga tempat ngelapor kok diterima. Udah tau orang sinting kayak gitu. Ini nyampe makamnya ibu Bapak Jokowi didatengin. Gak ada adab. Dibilang ibu sambung kurang panjang. Tahun 12 koris. Kalau saya ketemu Roy Suryo itu ada depan podak saya sekarang. Ditepak tepuk gem. Ceno. Tambah tua bukan tambah mikir. Lain-lain yang dia urus. Iya. Itu mantan presiden, 2 periode dia mimpin Indonesia. Nggak ada adab, kamu orang nggak ada hormat sedikit pun. Hah?
Apapun berita tentang Bapak Jokowi nggak ada urusan. Intinya di tangan Bapak Jokowi. Kampung kami bisa merasakan sekolah gratis. Bisa merasakan bantuan ini itu orang-orang miskin. Hah? Mau berita apapun utang negara tondogok bukan urusan kami. Yang saya tahu semenjak ada Bapak Jokowi di Lampung ini baru punya jalan tol. Sedikit-sedikit di Lampung ini adalah jalan udah mulai hitam, udah mulai diaspal. Kalau zaman-zaman presiden lainnya saya tidak tahu, saya tidak kenal. Ya. Jadi tolong dulu untuk masyarakat tindak lanjutin dulu Roy Suryo sama Tipah itu yang gak ada guna itu ya. Hah? Makin hari makin stres dia, makin gila, makin menjadi-jadi. Apa karena hukuman di Indonesia ini atau penegak hukumnya tidak tegas ya? Makanya Bapak Jokowi itu makin hari makin olok-olok. Keluarga Bapak Jokowi juga ada benar-benarnya lagi di mata Roy Suryo Taon itu. Ingat ya, apapun kehebatan presiden yang sudah-sudah saya tidak tahu dan saya tidak kenal. Setelah Bapak Jokowi memimpin Indonesia baru saya tahu itu yang namanya orang-orang miskin dapat bantuan. Anak-anak itu dapat bantuan sekolah tahun 2012 kuris. Karena zaman saya dulu banyak yang terputus sekolah karena tidak mampu. Di zaman Bapak Jokowi mimpin, alhamdulillah sedikit banyak orang lanjut pada sekolah. Ya. Saya yang tidak sekolah dulu. Entah saya zaman di presiden siapa. Tapi intinya semenjak Bapak Jokowi memimpin, Lampung ada tol. Semenjak Bapak Jokowi memimpin, hampir tidak pernah terdengar lagi di kampung sini orang-orang putus sekolah. Ya. Jadi tolong dulu untuk penegak hukum tindakin dulu Roy Suryo Taon Blis terus tepuk yang semangat dulu itu. Ya. Kalau memang kamu orang tidak bisa nindaknya, antar dia ke budak saya. Nanya sang bejek-bejek ya. Gue rujak nah. Macet tapi saya. Nah ya itu, ya kan? Kalau tidak mampu menindak, ya ngomong aja gitu loh. Ya, biar rakyat yang mengambil alih tindakan gitu loh. Biar rakyat yang ya menindak mereka gitu loh. Tetapi ya jangan diatur karena tindakan rakyat pasti, ya kan, akan di luar nurul ya. Bisa jadi Nepal akan pindah ke Indonesia. Tetapi jika dengan dibiarkan seperti ini pun akan sama saja. Ujung-ujungnya nanti para ternak Mulyono tidak bisa menahan kesabaran dan ujung-ujungnya, ya kan? Waduh, parah ini, bahaya ini. Hah? Lanjut. Di video kali ini saya ingin sedikit menjawab ya pertanyaan teman-teman follower saya. Teman-teman netizen selalu nanya, kapan sih Bang Roy CS itu ditangkap? Kita udah muak nih ya. Mereka bukannya sadar malah makin menjadi-jadi gitu. Begini ya teman-teman, ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Biarkan proses hukum berjalan. Ya, kita tetap fokus dengan kehidupan masing-masing. Bagi para suami fokus mencari nafkah, kerja untuk keluarga, untuk anak dan istri. Bagi para istri fokus ngurusin anak, ngurusin suami, untuk memenuhi kebutuhan suami, anak, gitu. Tetap kita pantau, ya. Tapi jangan sampai hanya karena masalah ini akhirnya tugas dan kewajiban kita terlalaikan gitu loh. Jadi tetap aja fokus ya, urus hidup masing-masing ya. Biarkan proses hukum berjalan. Dan saya hanya meyakinkan kepada teman-teman ya, bahwasannya sesuatu yang diawali pasti akan ada akhirnya. Tapi entah itu akhirnya itu akan seperti apa, entah itu akhirnya akan menyenangkan atau justru tidak menyenangkan, kita nggak tahu. Entah itu akhirnya itu lama atau lambat, kita nggak tahu. Jadi biarkan proses hukum berjalan ya. Kita tetap fokus dengan kehidupan kita masing-masing.
Oke? Ya, biarkan proses hukum berjalan ya kan. Ya tapi memang menurut saya ya tidak berlebihan lah jika banyak rakyat Indonesia termasuk Ternak Mulyono yang bertanya-tanya gitu loh, kok bisa ini proses hukumnya semacam mandek begitu ya. Padahal kan sudah banyak bukti. Untuk melimpahkan ke pengadilan itu kan pihak kepolisian hanya sebetulnya itu cukup memiliki 2 alat bukti kan seperti itu. Dan menurut saya terkait kasus dugaan ya pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini memiliki lebih dari 2 alat bukti yang cukup gitu loh. Lah kok tidak P21 gitu loh. Tidak dilimpahkan, tidak sempurna, tidak dinyatakan sempurna sehingga bisa dilayangkan ke pengadilan. Tetapi teman-teman ya, saya mendapatkan kabar katanya bulan Oktober mendatang ini ya mereka itu akan berstatus sebagai tersangka. Kita tunggu aja. Lanjut. Salah satu blunder yang menurut saya sangat luar biasa dibandingkan blunder-blunder yang lainnya adalah ketika 3 orang peneliti mencap diri mereka sebagai ODGJ. Jadi saya tidak akan gunakan istilah orang bla 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 karena itu terlalu ekstrim, tapi saya akan gunakan istilah yang boleh digunakan yaitu ODGJ. Jadi 3 orang peneliti ini hadir dalam sebuah forum, kemudian sang wanita dengan sadar mengatakan bahwa untuk menghancurkan musuh kita ini maka diperlukan 3 orang ODGJ. Bahkan dia menyebutkan kalau wah ini kakak saya ini kok sudah pernah masuk penjara, tapi kayaknya masih belum bosan, masih kepingin lagi masuk penjara. Anda pasti tahu siapa yang mengatakan hal tersebut. Jadi dengan sadar sang wanita mengatakan bahwa mereka ini adalah ODGJ dengan misi untuk menghancurkan musuhnya. Nah, dari pernyataan ini saja kita sudah bisa melihat motif mereka ini sebenarnya apa. Bukan penelitian, motif mereka adalah untuk menghancurkan musuhnya. Ini sangat jelas. Mereka sendiri yang mengatakan, atau wanita ini yang mengatakannya. Yang kedua, mereka menghilangkan kredibilitas mereka sendiri. Sebagai seorang peneliti, Anda perlu menjaga kredibilitas Anda sebagai seorang peneliti. Jadi, kalau Anda mencap ketiga orang ini sebagai ODGJ, dengan sadar melakukannya, maka haruskah saya sebagai orang yang mendengarkan mempercayai semua hasil penelitian Anda karena Anda sendiri sudah mencap diri Anda sebagai ODGJ. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda yang mendukung orang ini masih mempercayai mereka? Ini blunder yang sangat besar dan juga membuat posisi Anda, orang yang mempercayai ketiga orang ini, menjadi di posisi yang sulit. Jadi kalau misalnya Anda percaya, maka orang lain cukup dengan mengatakan, lah mereka sudah mengaku ODGJ, kok masa Anda percaya? Jadi, mereka sudah mengaku sebagai ODGJ. Masa Anda masih percaya mereka? Berarti Anda di bawahnya ODGJ atau di atasnya ODGJ? Ini susah sekali nih membuat posisi kita ini menjadi posisi yang baik itu. Kalau Anda di posisi mendukung mereka. Tapi jangan salah, saya mengira mereka ini sedang membuat sebuah strategi. Jadi kalau seandainya nanti pada saat mereka akan dihukum, mereka tidak bisa dihukum. Alasannya apa? ODGJ tidak bisa dihukum. Jadi cobalah Anda pikirkan blunder ini sangat besar, tapi mungkin adalah sebuah strategi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Ya, ujung-ujungnya ODGJ tidak bisa dihukum gitu loh. Ya gimana? Gimana menurut teman-teman? Ya. Jadi memang ada kesan ya narasi yang dibangun oleh si Maling Panji dan kawan-kawan ya, karena berbagai narasi sudah dikembangkan ya, dibangun tapi tidak pernah berhasil ya. Mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi, kemudian juga berbelit-belit untuk menyelamatkan diri, dan sampai saat ini sepertinya juga tidak ada indikasi bahwa usaha mereka itu berhasil. Akhirnya yang terakhir mereka memacai diri mereka sebagai golongan orang-orang gila. Menurut teman-teman gimana ya? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena apa? Mereka mengklaim diri mereka orang gila ya, dengan tujuan agar mereka itu lepas dari segala tuntutan karena ODGJ tidak bisa dihukum. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.